Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Saya baru saja habis berolahraga, jadi masih menggunakan baju olahraga ini. Dan saya biasanya olahraganya itu uh, jalan kaki ya selama 30 menit sampai 40 menit, ditambah kadang-kadang dengan sepeda selama uh, ya 15 menitan ya 5 kilo dan juga kadang-kadang lari. Sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di YouTube channel saya, ternyata memang penonton YouTube channel saya itu lebih dari 60%-nya non-subscriber. Jadi silahkan subscribe channel ini karena nanti tiap hari akan ada postingan terbaru setelah jam 12 siang. Biasanya saya akan posting di YouTube channel ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai masalah yang seringkali dialami oleh pasien cemas, yaitu sesak napas. Nah, mengapa saya habis berolahraga kemudian juga membahas tentang sesak napas? Karena banyak di antara teman-teman, orang yang mengalami gangguan kecemasan seringkali merasakan sulit untuk berolahraga karena seringkali mengalami sesak napas. Pertanyaannya adalah, apakah sesak napas ini merupakan gangguan kecemasan atau bagian dari gejala gangguan kecemasan atau bukan? Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ketika kita mengalami gejala-gejala psikosomatik, maka pertama kali yang perlu kita singkirkan adalah apakah kita mengalami gangguan medis. Ya, jadi pertama kali adalah mengalami gangguan medis fisik atau tidak. Ya, bagaimana caranya? Nah, misalnya contoh seperti tadi, ini gangguan sesak napas ya. Sesak napas biasanya dikaitkan dengan fungsi paru-paru. Kemudian juga dengan fungsi yang berkaitan dengan jantung. Satu lagi biasanya dengan lambung. Nah, kita harus sisir dulu tuh satu-satu. Pertama, parunya. Paru biasanya kita tahu bahwa ketika kita mengalami sesak napas, maka seperti pada orang asma yang memang benar-benar sesak napas atau bronkopneumonia, atau yang saat ini lagi dikhawatirkan kok misalnya terjadinya masalah COVID, yang paling penting adalah apakah saturasi oksigennya itu masih bagus atau tidak. Ya, biasanya saturasi oksigen kita itu antara 95 sampai 99%. Nah, kalau misalnya di bawah 80%, artinya memang saturasi oksigennya kurang baik. Bagaimana taunya? Ada beberapa cara, biasanya sih dengan cara yang praktis, dengan menggunakan alat yang ditempel di jari kita, itu bisa dibeli ya, walaupun memang sebenarnya tidak wajib. Dan kita tahu bahwa ini saturasi oksigennya itu berapa. Yang kedua adalah memang pada saat pemeriksaan fisik, dokternya akan melihat, misalnya kalau pada yang asma itu ada mengi ya, atau ada wheezing istilahnya. Jadi dia punya jalan napasnya itu terhambat karena peradangannya dan akhirnya sesak napas seperti itu. Nah, biasanya sesak napas yang karena asma ini menghilang dengan obat-obatan asma tentunya. Yang kedua tadi. Yang ketiga sebenarnya apakah ini ada kaitannya dengan jantung. Kalau jantungnya mengalami masalah atau membesar atau memang tidak lancar jalannya, maka bisa saja mengalami sesak napas ya. Banyak sekali kita temukan kasus-kasus kardiopulmoner ya, kardiopulmoner itu artinya penyakit jantung yang menyebabkan gangguan paru sehingga menyebabkan sesak napas juga salah satunya. Nah, ini bisa di screening ya atau ditapiskan dengan menggunakan EKG misalnya. Yang terakhir yang seringkali dialami oleh beberapa teman yang mengatakan bahwa dirinya mengalami GERD adalah sesak napas itu diakibatkan oleh lambung. Jadi lambungnya itu kembung ya, kemudian dia menekan ke atas diafragma. Diafragmanya itu kemudian menekan ke dinding bawah, bagian bawah parunya itu sendiri, sehingga mengalami rasa sesak napas yang seringkali muncul. Nah, hal-hal berikut inilah yang mungkin buat banyak orang sering mengkhawatirkan. Nah, perbedaannya ketika sesak napas itu dialami sebagai gangguan medis dengan kondisi yang berkaitan dengan non-medis, ataupun misalnya berkaitan dengan gangguan cemas panik ya, walaupun sebenarnya gangguan cemas panik juga adalah gangguan medis, tapi dianggapnya gangguan non-medis fisik gitu ya, adalah kalau cemas panik itu dia datangnya tiba-tiba. Ya, datangnya tiba-tiba pada kondisi tertentu, misalnya pada saat serangan paniknya datang, si pasien mengalami tiba-tiba serangan panik,
perasaan seperti tercekik ya, hard to breathe ya, rasanya kayak orang putus napas gitu, atau kesulitan mengambil oksigen. Jadi dia merasa kayaknya begitu ya. Ini yang seringkali makanya disarankan orang-orang yang sering mengalami panik itu melakukan upaya-upaya untuk bisa mengurangi kecemasan paniknya ya, dengan cara misalnya latihan pernapasan, latihan relaksasi. Pada saat dia mengalami serangan panik, dia bisa handle kondisinya itu. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah kalau misalnya gangguan yang berkaitan dengan cemas, biasanya itu tidak ada problem yang berkaitan dengan fungsi dari kondisi parunya yang berhubungan dengan fungsi yang lain. Contohnya bicara. Saya pernah beberapa kali ketemu pasien yang mengalami gangguan seperti ini ya. Jadi kecemasannya itu berupa perasaan seperti sesak napas. Dia nggak bisa, kok gitu ya. Bahkan pada saat di depan kita tuh dia tarik napas terus gitu ya. Tapi kalau ketika ditanyakan tentang penyakitnya, tentang kondisinya, dia ngobrol gitu ya tentang keadaannya, dia bisa ngomongnya cepat gitu. Jadi nggak ada kelihatan kayak orang yang mengalami gangguan paru-paru gitu ya. Jadi ngomongnya malah biasa aja, cepat gitu. Dan biasanya memang orang yang mengalami sesak napas ini sebagai suatu gejala terkait dengan cemas lebih banyak ya, kalau di dalam praktek saya itu dialami oleh laki-laki muda ya, laki-laki muda. Jadi di bawah usia 30-an. Pasien saya yang mengalami keluhan sesak yang spesifik seperti ini tidak ada gejala lainnya, jadi tidak ada gejala-gejala yang berkaitan dengan lambung dan yang lainnya, lebih banyak dialami oleh yang masih muda. Jadi kalau kita perhatiin bagaimana nih caranya supaya nanti kita bisa membedakan. Tentunya harus pertama yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kita bisa mengurai ataupun kalau dibilang itu menapiskan dulu nih, apakah ini masalah yang terkait dengan gangguan kecemasan atau masalah gangguan fisik ya. Maka daripada itu istilah psikosomatik sebenarnya bukan hanya merujuk pada gejala ya, yang terkait dengan gejala psikologis, akibatnya ada masalah fisik ya, tetapi juga bagaimana kita mempelajari keilmuannya ya. Psychosomatic medicine itu seperti buku di belakang saya ini, bagaimana kita bisa mengenali kondisi yang berkaitan dengan gangguan fisik terkait dengan psikologis. Jadi kita nggak bisa sembarangan bilang bahwa oh iya pasti ini gangguannya kecemasan. Maka daripada itu ketika teman-teman berkomentar di dalam video YouTube saya suka bilang bahwa tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nggak bisa ngomong misalnya saya sesak napas nih dok, nggak enak banget gitu ya. Seperti orang panik aja kan yang suka, aduh dok saya mati nih, bakalan mati ya. Tapi kok masih bisa nyetir mobil kadang-kadang, bahkan bisa nulis WhatsApp gitu ya. Itu yang menurut saya kadang-kadang kalau dibilang dia takutnya stroke dok, enggak lah. Kalau dia memang masih bisa menenangkan diri, maka tidak demikian. Maka daripada itu yang selalu ditekankan adalah cara-cara non-obatnya. Selain daripada misalnya makan alprazolam kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk meredakan serangan paniknya, yang kedua adalah bagaimana belajar relaksasi dan pernapasan, termasuk olahraga. Saya berolahraga setiap hari 6 kali dalam seminggu saat ini sudah 1 bulan. Tujuannya memang untuk menurunkan berat badan ke arah ideal ya. Jadi berat badan saya biasanya sekitaran 70, walaupun kelihatannya pendek, itu emang pendek gitu ya, cuma 163. Kemudian mau diturunkan ke 68. Agak sulit tuh kemarin-kemarin ya. Tapi sekarang dengan jalan kaki bisa sampai 66 harapannya. Ya sekarang sih masih 68. Jadi teman-teman semua yang nggak bisa ataupun belum berolahraga, kalau memang tidak ada gangguan apapun ya olahraga saja ya. Karena memang nggak ada masalah sih dengan berolahraga itu. Ada lebih baiknya malah kita sarankan untuk berolahraga yang ringan dulu, misalnya jalan kaki, kesesek dok napasnya, pelan-pelan dulu ya, pace-nya jangan terlalu cepat, pelan-pelan dulu. Yang penting menghirup udara pagi dan juga melatih paru-paru kita untuk menjadi lebih baik. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit jantung sekalipun ya, dokter jantungnya itu kadang-kadang malah menyarankan dia untuk tetap berolahraga. Dan olahraganya tuh bukan olahraga yang ringan loh, yang berat juga gitu menurut saya. Naik sepedanya jauh gitu ya, kemudian juga latihan HIIT seperti itu. Jadi malah sengaja untuk dilatih. Sehingga kalau misalnya kita melihat otak kita juga kalau seperti otot, maka dilatih supaya menjadi
jauh lebih baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ya, saya biasanya akan memposting satu video setiap harinya, termasuk hari Sabtu dan Minggu yang memang merupakan video khusus yang berkaitan dengan gitu aja kok repot di hari Sabtu, dan vlog cerita keluarga di hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe ya kalau yang belum. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.